Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, semakin dekat dengan peluang besar dalam kariernya di Eropa. Bek berusia 25 tahun itu dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan Sassuolo, klub promosi Serie A Italia. Transfer ini berpotensi membuatnya menjadi bek termahal dalam skuad 1. Nero Verdi julukan Sassuolo, sekaligus memperkuat posisi pemain Indonesia di level kompetisi tertinggi sepak bola Italia. Kabar mengenai negosiasi transfer Jay Itzes ini pertama kali dilaporkan oleh media lokal Italia. Mereka menyebut bahwa Sassuolo telah mengajukan tawaran resmi dalam beberapa jam terakhir. Menariknya, tawaran dari Sassuolo disebut lebih baik dibandingkan penawaran yang sebelumnya datang dari Udinese, meskipun selisih nominalnya relatif tipis. Ini menunjukkan bagaimana Sassuolo begitu serius ingin mendatangkan Itzes ke Stadion Mapei. Jika proses transfer ini rampung, Jay Itzes akan langsung mencatatkan namanya sebagai pemain bertahan dengan nilai pasar tertinggi di Sassuolo. Saat ini, bek tengah termahal di klub tersebut adalah Tarik Muhammad-Romovic yang memiliki nilai pasar mencapai 121 miliar. Pemain 22 tahun itu baru saja bergabung dari Juventus, menunjukkan kebijakan transfer Sassuolo yang aktif merekrut talenta muda potensial. Sassuolo telah mengajukan tawaran resmi dalam beberapa jam, meskipun nilainya hanya selisih sangat kecil, tulis media itu. Selain Muhammad Romovic, lini pertahanan Sassuolo juga dihuni oleh Cas Odintal dengan nilai pasar 48,67 miliar. Lalu Ruan yang bernilai 34,76 miliar. Filippo Romana dengan harga 13,91 miliar, serta Kevin Miranda yang memiliki nilai pasar 6,08 miliar. Sementara itu, Jay Itzes berkat penampilannya yang gemilang bersama Venezia dan timnas Indonesia memiliki nilai pasar mencapai 130,36 miliar. Angka tersebut menempatkan Itzes di posisi teratas dalam jajaran bek tengah Sassuolo jika transfer ini resmi terrealisasi. Selain nilai pasar yang tinggi, peluang Jay Itzes untuk menjadi pemain inti Sassuolo terbuka sangat lebar. Saat ini, klub asal Emilia-Romagna itu sedang mengalami krisis pemain bertahan akibat cedera yang menimpa dua bek tengahnya, yaitu Ruan dan Kevin Miranda. Kondisi ini membuat Sassuolo membutuhkan sosok baru yang siap mengisi kekosongan di lini belakang. Kehadiran Itzes juga memberikan keuntungan tambahan bagi Sassuolo. Pemain kelahiran Belanda itu sudah akrab dengan atmosfer sepak bola Italia setelah semusim membela Venezia, tim yang juga baru saja promosi ke Serie A musim lalu. Pengalaman adaptasi yang sudah dimiliki Itzes membuatnya lebih siap menghadapi tekanan di kasta tertinggi Italia. Sebagai klub promosi, Sassuolo memang membutuhkan pemain berpengalaman di Serie A untuk bisa bersaing dengan klub-klub papan atas. Performa Itzes bersama Venezia, serta kontribusinya bersama timnas Indonesia di berbagai ajang internasional menunjukkan bahwa dirinya memiliki kualitas dan mentalitas yang dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang Sassuolo. Jika semua proses berjalan lancar, transfer Jay Itzes ke Sassuolo kemungkinan akan diumumkan dalam waktu dekat. Kepindahannya akan menjadi salah satu transfer penting yang melibatkan pemain Asia Tenggara di Serie A, memperlihatkan bahwa kualitas pemain dari kawasan ini mulai mendapat tempat di Liga Top Eropa. Melihat kondisi Sassuolo yang tengah membutuhkan pemain bertahan, serta potensi besar yang dimiliki Itzes, publik sepak bola Italia dan Indonesia kini menanti kabar resmi terkait transfer tersebut. Jika kesepakatan tercapai, Jay Itzes akan melanjutkan kiprahnya di Serie A dengan tantangan baru bersama Sassuolo, tim yang memiliki ambisi kuat bertahan di liga tertinggi Italia musim ini. Masih dari Italia, Inter Milan akan ditinggalkan jenderal tengahnya serta sang kiper utama karena dua pemain inti Inter Milan musim lalu, Hakan Çalhanoğlu dan kipernya Jan Sommer masih menggantung masa depannya di kota Milan. Hakan santer dikabarkan bakal merapat ke Galatasaray. Selain itu, ada Sommer yang juga diminati Galatasaray untuk diboyong ke Turki. Namun, keduanya masih bergantung pada transfer besar Victor Osimhen.
Hal itu diungkapkan pakar transfer Fabrizio Romano. Menurut laporan tersebut, klub asal Turki itu memang memantau situasi Çalhanoğlu dan Summer. Namun rencana lebih lanjut sangat tergantung pada hasil akhir dari potensi kesepakatan antara Galatasaray dengan Napoli untuk Osimhen. Nilai transfer sang penyerang akan menjadi faktor penentu besar dalam menyusun anggaran klub untuk rekrutan berikutnya. Jika transfer Osimhen terrealisasi dengan biaya tinggi, Galatasaray diyakini akan menyesuaikan strateginya dalam memburu pemain lain, termasuk kemungkinan melanjutkan minat terhadap dua pilar Nerazzurri tersebut. Sementara di Liga Inggris terjadi rebutan striker tertajam tahun ini. Saga transfer yang melibatkan striker paling dibicarakan pada musim panas ini, Viktor Gyökeres, masih terus berlanjut. Usai dikaitkan dengan sejumlah klub, Arsenal saat ini menjadi yang terdepan dalam mendaratkan pemain yang pada musim lalu menjaringkan 61 gol di semua kompetisi, di mana sebelumnya Gyökeres telah santer digembor-gemborkan akan merapat ke Manchester United. Namun, dikutip dari unggahan pakar transfer Fabrizio Romano, Gyökeres dan Arsenal telah mencapai kesepakatan kontrak hingga 2030 dengan striker asal Swedia tersebut menekankan pada Sporting CP bahwa ia hanya menginginkan klub asal London itu. Gyökeres juga dianggap berkontribusi pada biaya kepindahannya sendiri dengan menyerahkan 2 juta euro dari gajinya demi memuluskan langkahnya ke Premier League. Namun kesepakatan antara dua klub masih menemui ganjalan hal itu, karena Sporting tetap kekeh meminta formula 70 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah dibayar tunai dan 10 juta euro sebagai bonus untuk The Gunners dapat mengakuisisi jasa striker 26 tahun tersebut. Tawaran pertama Arsenal berupa 65 juta euro plus 15 juta euro sebagai bonus ditolak mentah-mentah oleh klub asal Portugal karena tak sesuai dengan formula yang diinginkan oleh Sporting. Transfer Viktor Gyökeres ingin diselesaikan Mikel Arteta, terutama sebelum sesi tur pramusim ke Asia, yang mana The Gunners akan bersua dengan AC Milan, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United. Arsenal pun tampak agresif demi mendapatkan Gyökeres, sebab pada musim lalu mereka hanya mampu mencetak 69 gol di Premier League yang memupuskan harapan untuk merengkuh gelar itu. Nah, jika transfer Gyökeres tercapai, maka ia akan menjadi rekrutan keempat Arsenal di jendela transfer musim panas ini setelah Kepa Arrizabalaga, Mikel Zubimendi, dan Christian Norgard. Sedangkan di kubu Manchester United, mendengar kabar ini, tentu telah terpukul mutlak oleh The Gunners. Seperti kalian tahu, striker yang telah lama dinantikan Ruben Amorim malah berpindah haluan ke Arsenal. Nah, itulah tadi beberapa kabar transfer dari JITSES di Liga Italia hingga Viktor Gyökeres yang menuju Premier League.